Bendera merah putih ada di mana-mana dan wajib dikibarkan menjelang hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, yakni tanggal 17 Agustus. Sejak merdeka di tahun 1945, tahun ini seluruh masyarakat Indonesia merayakan hari kemerdekaan yang ke-70. Selain bendera merah putih yang berkibar di setiap rumah, sekolah, sudut jalan, gang, dan gedung perkantoran, berbagai jenis acara perlombaan dan upacara pun dilakukan untuk memperingati dan memeriahkan hari kemerdekaan. Berbicara mengenai bendera Indonesia, meski hampir semua orang tahu bendera Indonesia, namun ada beberapa fakta menarik mengenai bendera Indonesia yang belum banyak diketahui. Dan berikut On The Spot merangkumnya dalam serba-serbi bendera merah putih. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa. Oh negeriku, negeri cintaku. Orang yang berjasa di balik bendera Indonesia adalah Ibu Fatmawati, yang tidak lain adalah istri dari Presiden Indonesia pertama, Presiden Soekarno. Beliaulah seorang wanita yang menjahit bendera negara Indonesia pertama. Banyak beredar kabar mengenai bendera pusaka merah putih yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Disebutkan, bendera itu berasal dari kain sprei warna putih dan kain tenda sebuah warung soto warna merah. Pada saat itu, Ibu Fatmawati tidak membuat bendera merah putih sekali jadi. Sebelum 16 Agustus 1945, ia sudah menyelesaikan sebuah bendera merah putih. Namun ketika diperlihatkan ke beberapa orang, bendera tersebut dinilai terlalu kecil dengan panjang hanya sekitar 50 cm. Bendera merah putih yang baru dan lebih besar harus segera dibuat. Malam itu juga, usai sampai di rumah, Ibu Fatmawati membuka lemari pakaiannya dan menemukan selembar kain putih bersih bahan sprei. Namun ia tak punya kain merah sama sekali. Dan beruntung ketika itu ada seorang pemuda bernama Lukas Castario yang di kemudian hari masuk militer dengan pangkat terakhir Brigjen yang berada di kediaman Soekarno. Pernyataan ini dituturkan oleh Lukas Castario sendiri pada majalah Intisari edisi Agustus 1991. Pada saat itu, Lukas Castario sendiri yang lantas berkeliling dan akhirnya menemukan kain merah yang tengah dipakai sebagai tenda sebuah warung soto. Ditebusnya kemudian dengan harga 500 sen, merupakan harga yang cukup mahal kala itu, dan kain merah tersebut diserahkan ke Ibu Fatmawati. Namun dalam buku Fatmawati berjudul Catatan Kecil Bersama Bung Karno volume 1 yang terbit tahun 1978, Fatmawati sendiri menceritakan dari mana dia mendapatkan kain untuk bendera merah putih. Menurut Fatmawati, suatu hari Oktober 1944, tak kala kandungannya berumur 9 bulan, datanglah seorang perwira Jepang membawa kain 2 blok. Yang satu blok berwarna merah, sedangkan yang lain berwarna putih. Dengan kain itulah, Fatmawati menjahitkan sehelai bendera merah putih dengan menggunakan mesin jahit tangan. Bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati berukuran 276 x 200 cm. Bentuknya persegi panjang, bagian atasnya berwarna merah dan bagian bawahnya berwarna putih. Kedua bagian itu mempunyai ukuran yang sama. Dikutip dari beberapa sumber, warna merah putih bendera negara terinspirasi dari warna panji atau pataka kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Menurut filosofi, warna merah mempunyai makna keberanian dan warna putih mempunyai makna kesucian. Warna merah sendiri melambangkan raga manusia, sedangkan warna putih melambangkan jiwa manusia. Kedua hal tersebut saling melengkapi dan menyempurnakan jiwa raga masyarakat Indonesia dalam membangun tanah air tercinta Indonesia. Bendera Indonesia pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah pembacaan teks proklamasi. Bendera itu dinaikkan pada tiang bambu di halaman rumah Presiden Soekarno, tepatnya di Jalan Penggangsaan Timur 56, Jakarta, oleh pasukan Paskibraka yang dipimpin oleh Kapten Latif Hendra Ningrat.
Bendera merah putih yang dikibarkan saat hari proklamasi tersebut diberi julukan Kehormatan Sang Saka Merah Putih. Bendera itu terus dikibarkan setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sejak tahun 1946 sampai tahun 1968. Setiap pengibarannya pun selalu diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kata-kataku ini sebuah hayalan. Hadapilah segala tantangan. Tahukah Anda, bendera pusaka merah putih sempat sobek? Ya, bendera merah putih pertama yang dijahit Ibu Fatmawati itu sempat sobek pada bagian kedua ujungnya. Ujung berwarna merah sobek sebesar 15 x 47 cm dan warna putih sobek sebesar 12 x 42 cm. Terdapat juga bolong-bolong kecil karena gigitan serangga dan jamur. Karena terlalu lama dilipat, warna sekitar lipatan itu pun jadi pudar. Sejak tahun 1968, Sang Saka Merah Putih atau bendera Indonesia yang asli tidak pernah dikibarkan lagi karena sudah usang. Bendera itu disimpan dan dijaga dengan baik di Istana Merdeka, namun selalu dihadirkan setiap pengibaran pada hari ulang tahun kemerdekaan. Sedangkan bendera yang dikibarkan sampai saat ini di Istana Negara merupakan duplikat yang terbuat dari bahan sutra. Hidup tiada mungkin. Indonesia tanah air beta. Bendera negara Republik Indonesia memiliki banyak penyebutan nama. Ada yang menyebutnya bendera pusaka, Sang Saka Merah Putih, Sang Merah Putih, dan juga Sang Dwi Warna. Lalu apa perbedaannya? Bendera pusaka adalah bendera pertama yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Sering juga disebut bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Kemudian Sang Saka Merah Putih merupakan julukan kehormatan terhadap bendera merah putih negara Indonesia. Sedangkan Sang Merah Putih atau Sang Dwi Warna merupakan sebutan untuk setiap bendera Republik Indonesia yang berkibar di setiap upacara bendera. Berlindung di hari tua sampai akhir darah Indonesia. Akulah halilintar. Sampai saat ini, semua warga negara Indonesia wajib mengibarkan bendera merah putih setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang di tanggal 17 Agustus. Setiap rumah, sekolah, gedung perkantoran, dan kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri harus melaksanakan pengibaran Sang Saka Merah Putih. Sedangkan pada gedung pemerintahan seperti Istana Merdeka dan kantor-kantor pemerintahan, rumah presiden dan wakil presiden beserta para menteri, pos perbatasan negara, pulau terluar di Indonesia, serta lingkungan Tentara Nasional Indonesia wajib mengibarkan Sang Merah Putih setiap harinya. Maafkan aku, cinta. Bendera merah putih merupakan lambang kedaulatan dan tanda kehormatan Republik Indonesia. Kita harus menjaganya dan menghormatinya. Jangan sampai merendahkan atau bahkan sampai mengolok-olok Sang Merah Putih ini. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada begitu banyak larangan terhadap penggunaan bendera. Di antaranya adalah merendahkan kehormatannya dengan merusak, merobek, menginjak, dan membakar. Sang Merah Putih juga tidak boleh digunakan untuk iklan komersil atau kepentingan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan negara. Banyak cara dilakukan masyarakat untuk menyambut datangnya Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-70. Salah satunya seperti yang dilakukan puluhan siswa di SD Negeri Sempu, Serang, Banten. Mereka melakukan kegiatan yang rutin dilakukan setiap menjelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, yakni mencuci bendera merah putih. Meski harus berbasah-basahan, namun sejumlah siswa nampak ceria dan senang bisa mengikuti tradisi tersebut. Selain untuk membersihkan bendera merah putih, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menambah rasa bangga mereka sebagai bangsa Indonesia dan lebih menghormati bendera merah putih sebagai salah satu simbol negara.
Setelah dibersihkan, bendera yang dicuci oleh para siswa ini kemudian dipasang di sekitar halaman sekolah untuk lebih menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan. Sejumlah siswa yang mengikuti kegiatan tersebut mengaku bangga bisa menjadi bagian untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan Indonesia. hati kita selamanya. Salah satu hal unik saat menjelang peringatan kemerdekaan 17 Agustus, yakni menjamurnya penjual bendera merah putih musiman. Hampir di setiap jalan raya di berbagai kota di Indonesia, menjual bendera merah putih dengan berbagai jenis ukuran, desain, dan harga. Seperti yang ada di Tuban, Jawa Timur ini, dalam sehari, pedagang bendera mampu meraup keuntungan hingga jutaan rupiah. Bahkan seorang tukang tambal ban rela berganti profesi sebagai penjual bendera dadakan di tepi jalan. Seperti yang dilakoni Suyono ini. Sejak 1 Agustus tahun lalu, pria yang sebelumnya adalah tukang tambal ban, kini menutup kiosnya dan beralih menjadi pedagang bendera. Menempati trotoar Jalan Wahidin Sudirohusodo, Kabupaten Tuban, bapak dua anak ini menjual bendera berbagai ukuran. Hasilnya, pekerjaan barunya ini mendatangkan rejeki berlipat ganda. Bendera yang dijual laku keras. Dalam sehari, Suyono mampu menjual 10 hingga 20 bendera. Melihat antusiasme warga, Suyono memprediksi dagangannya masih akan tetap laris manis setidaknya hingga akhir bulan Agustus. Untuk bendera ukuran kecil, Suyono menjualnya seharga Rp15.000, sedangkan bendera ukuran besar dihargai Rp300.000. Dan pemirsa, itulah serba-serbi mengenai bendera negara Indonesia, Sangsaka Merah Putih. Sudahkah Anda memasang bendera merah putih di halaman rumah? Stranded